Hai, assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel ini bareng saya Sul. Dan video kali ini saya akan membahas iPhone 11 yang sudah saya gunakan selama 1 minggu. Seperti biasa, channel ini tuh membahas satu HP untuk beberapa video karena kita akan mengupdate sebelum teman-teman fix membeli. Dan yang alasan kedua karena kita kere. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Jadi persen saya ingatkan dulu kembali kalau iPhone 11 yang saya gunakan ini tuh regionalnya adalah ZA/A atau dengan kata lain itu regional Hong Kong. Tapi kabar baiknya ini tuh resmi dari Apple Hong Kong. Jadi bukan refurbished dan bukan lain-lain. Spek lainnya adalah untuk BH-nya sendiri ini tuh sudah berada di 82%. Dimana itu cukup rendah ya seharusnya, cuma mari kita cek aja langsung. Oke, langsung aja kita pembahasannya dan sedikit curhat dulu. Sebelumnya saya menggunakan Samsung S20 Docomo, HP yang cukup compact ya. Dan sekarang saya gunakan untuk merekam video ini. Jadi ini adalah hasil Samsung S20 Docomo yang saya beli udah cukup lama dan masih jadi andalan saya banget ini. Dan selama penggunaan ini beberapa data, hampir semua data sudah saya pindahkan ke iPhone ini, iPhone 11 tentunya. Dari WA, Instagram, web banking dan segala macam. Dan ini saya gunakan sebagai daily driver utama dan menyimpan Samsung S20 Docomo di meja saja. Oke, lanjut aja dari yang pertama. Dari yang pertama, untuk desainnya saya rasa untuk iPhone 11 ini tuh cukup gede ya tentunya. Untuk tangan saya ini cukup gede, dimana kebiasaan saya menggunakan HP yang cukup compact yaitu Samsung S20 tadi. Dan yang kedua, walaupun seperti itu, feel-nya masih terasa premium untuk iPhone 11 ini. Walaupun dia masih menggunakan aluminium frame ya, bukan yang stainless seperti abang-abangnya yang seri Pro. Dan terasa sangat solid ya. Walaupun gimana, ini tuh tetap mantan flexing minimal beberapa tahun kali. Kalau misalnya 2 tahun tuh untuk sebuah Apple itu masih terasa masih baru ya. Ini kalau nggak salah seingat saya itu di 2019. Dan ya kita lanjut ke yang kedua adalah performa dari iPhone 11 ini. Jadi selama penggunaan saya iPhone 11 ini tuh masih sangat-sangat smooth dan masih sangat-sangat powerful. Buat teman-teman yang mencari sebuah handphone yang tanpa kendala dan masih sangat bisa diandalkan, iPhone 11 ini dengan chipsetnya A13 Bionic dengan fabrikasinya 7 nanometer itu masih bisa teman-teman pikirkan dengan baik lagi ya. Even ini masih bisa digunakan mungkin sekitar 3-4 tahun lagi, karena kita tahu ya kalau Apple mengupdate itu cukup lama. Dan ya, dalam penggunaan sehari-hari, dalam menjalankan Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, saya tidak menemukan kendala, masih sangat bagus teman-teman. Dan dari sektor layarnya juga ini masih bisa diandalkan, walaupun secara spek tuh dia cuma HD, nggak sampai HD lah, HD di bawahnya dikit ya. Terus dia itu layarnya IPS, tapi percaya deh kalau untuk IPS dari Apple ini emang top sih, masih bisa diandalkan. Dan kerennya lagi, dia itu sudah menggunakan dual speaker ya. Dual speaker tentunya hasil suara yang dihasilkan enak aja gitu. Walaupun kalau dibandingkan S20 dengan Samsung S20 ya nggak beda-beda jauh lah untuk suaranya. Nah, yang ketiga adalah dari kameranya teman-teman. Walaupun ini tuh sudah bilang HP yang cukup berusia ya, karena tahun 2019. Tapi kalau bagi Apple itu nggak terlalu tua amat. Walaupun dengan kamera yang cuma ya 2 seperti ini, nggak kayak Samsung S20 yang 3 tuh, hasilnya saya rasa masih bisa diandalkan. Walaupun dengan ciri khas Apple yang rada awam. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja cek di video dan foto ini. Let's go. Oke, jadi ini pengambilan kamera depan dengan resolusi HD 30 fps. Kalau maksimalnya di sampai 4K, ini saya sambil jalan ya teman-teman ya. Seperti ini hasilnya. Ini di belakang saya ada matahari. Seperti yang teman-teman lihat, kalau dynamic range-nya itu masih kelihatan oke ya. Masih bisa menghandle muka saya. Oke.
kecil banget. Untuk suaranya teman-teman bisa nilai sendiri karena ini belum saya lihat langsung. Oke, ini adalah contoh perekaman iPhone 11 seperti ini. Kalau misalnya di white seperti ini masih tetap stabil ya kaitannya. Coba lagi. Oke, fokusnya sendiri, fokusnya cepet ya. Nah, untuk penangkapan suaranya teman-teman bisa nilai sendiri seperti apa. Oke, dari segi foto mungkin selera ya. Cuma kalau dari segi pengambilan video, kita semua tahu ya kalau Apple itu atau iPhone itu pengambilan videonya masih bisa banget diandalkan ya teman-teman ya. Walaupun harus diingat memorinya itu cuma 64 GB. Jadi jangan terlalu fokus ngerekam, nanti memorinya habis. Yang keempat adalah performa dari baterainya iPhone 11 ini selama saya gunakan. Jadi ini tuh kalau ngecas ya, saya menggunakan Anker Nanoport 3 yang kecil itu, yang ada di channel ini juga. Itu sekitar 1 jam 30 menit udah penuh. Kalau misalnya dari bawah sampai 80% itu memang cepat. Tapi apabila sudah di 80 dia itu udah mulai melambat di sini ya. Ya kita semua tahu ya kalau Apple tuh seperti itu ngecas, dan Android pun juga hampir sama sebenarnya. Lanjut kita ke pemakaian saya ala saya dari jam 7 sampai jam 8 malam itu masih tersisa sekitar 40%. Dengan catatan ini saya nggak gunakan dalam bermain game ya. Nggak ada game di handphone ini karena saya menggunakan atau saya bermain game menggunakan iPad mini 6 yang ada di belakang saya ini. Dan si kameranya adalah saya menggunakan ini untuk WA, Spotify, dan Instagram seperti biasanya anak-anak zaman sekarang tuh ya, Instagram story dan kepo sana kepo sini seperti itu. Dan sekali-kali nonton YouTube dan Netflix, dan itu bisa digunakan sampai jam 8 malam. Dengan catatan ini jam kerja teman-teman ya. Kalau misalnya weekend mungkin rada cepat sedikit habis karena ya kita tahu ya, kita pasti weekend itu rada-rada rebahan aja di rumah. Oke, itu dia dalam pemakaian saya. Saya rasa untuk BH 82% itu enggak terlalu signifikan mempengaruhi ya, karena mungkin spare parts atau alat-alat di dalam ini masih original, belum pernah diganti ya. Oke, sekian dulu kayaknya pembahasan dari iPhone 11 ini, dan ada beberapa hal yang harus saya ingatkan buat teman-teman yang lagi nyari handphone di tahun 2022 ini. Kalau misalnya teman-teman memang pengen banget punya iPhone tapi belum sampai gitu, dan ya mungkin untuk bisa dipikirkan untuk membeli iPhone XR aja teman-teman ya. Karena secara bentuk tuh iPhone 11 dan iPhone XR itu hampir sama, cuma beda kameranya aja. Secara bentuk ya, bukan spek dan bukan performa kameranya. Dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman pengen banget beli, usahakan belilah yang bekas iBox atau bekas mantan juga boleh, yang penting historinya tahu dan kondisinya juga masih bagus. Dan pastikan belum pernah dibongkar walaupun diganti dengan aksesoris yang katanya original. Karena lebih baik pakai original Apple ya. Selama ini saya pakai ini tuh nggak ada kendala, masih sangat bagus lah. Yang ketiga, kalau misalnya teman-teman beli di online shopping, usahakan beli yang ada garansinya, minimal garansi IMEI, karena itu tuh nggak resmi, jadi bisa-bisa langsung SIM-nya tidak kebaca. Mungkin sekian dulu video kali ini. Misalnya kalau ada yang kurang atau ada yang lebih atau ada yang kelewatan, mungkin teman-teman yang bijak bisa tinggalkan komentar di bawah. Oke, di sini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon dimaafkan kalau misalnya ada kesalahan, dan salam.